Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, tinggal seorang ibu bernama Sari. Ia memiliki seorang anak laki-laki berusia 6 tahun yang sangat ia cintai, bernama Alif. Setiap pagi, Alif selalu membangunkan ibunya dengan senyum cerah di wajahnya. "Bu, sudah pagi, ayo bangun," serunya, dengan suara kecil penuh keceriaan. Dunia Sari begitu sederhana. Keindahan hidupnya ada pada tawa dan tangisan anak semata wayangnya itu. Meski hidup mereka pas-pasan, ia merasa sudah cukup bahagia selama ada Alif di sisinya. Hari itu, seperti biasa, Sari menyiapkan sarapan untuk Alif yang selalu lapar setelah bangun tidur. Alif menyantap makanannya dengan lahap, berceloteh tentang dunia imajinasinya yang tak terbatas. "Bu, nanti aku jadi astronot, ya? Aku mau pergi ke bulan dan bawa ibu," katanya sambil tertawa ceria. Sari tersenyum, memandang Alif dengan penuh kasih sayang. Semua yang diucapkan Alif terasa begitu berharga, seperti kebahagiaan yang tidak pernah bisa digantikan oleh apapun. Namun, tak ada yang pernah bisa memprediksi bagaimana hari itu akan berakhir. Setelah sarapan, seperti biasa, Sari mengantar Alif ke sekolah. Di perjalanan, mereka bercanda dan tertawa, menikmati detik-detik terakhir kebersamaan mereka di pagi hari. Sari merasa dunia itu indah, dan semua terasa begitu sempurna. Tetapi tak ada yang bisa menghalangi takdir. Saat mereka hendak menyeberang jalan, tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang tanpa tanda peringatan. Sari hanya bisa terkejut, dan seolah-olah waktu berhenti sejenak. Dalam detik yang panjang itu, tubuhnya bergerak refleks melindungi Alif, menarik tubuhnya dengan sekuat tenaga ke belakang. Namun, takdir berkata lain. Sebuah suara keras terdengar, dan tubuh Alif terlempar jauh, tergeletak di tengah jalan. Waktu seakan membeku. Sari berlari dengan seluruh tenaga, memanggul tubuh kecil Alif yang tak bergerak. "Alif! Alif!" teriaknya dengan panik. Tetapi darah yang mengalir dari tubuh kecil Alif memberitahu Sari sesuatu yang sangat mengerikan. Dunia terasa runtuh dalam sekejap. Dalam kebingungannya, Sari hanya bisa menangis, merasakan setiap tetesan air matanya mengalir bersamaan dengan rasa sakit yang tak terlukiskan. Sari berlari, dengan napas terengah-engah, menahan tubuhnya yang lelah dan lemas, membawa Alif dalam pelukannya yang semakin berat. Setiap langkah yang diambil terasa semakin berat, seakan dunia menertawakan perjuangannya. Tangan kirinya menggenggam erat tubuh kecil Alif yang kini tak bergerak, sementara tangan kanannya berusaha menelepon ambulans. Namun, suara yang keluar dari telepon hanya berupa nada sibuk, seperti sebuah ironi yang semakin menambah kepedihan di dalam hatinya. "Apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Kenapa ini harus terjadi pada Alif? Kenapa bukan aku?" Suara itu datang dari dalam hatinya, penuh keputusasaan. Sari tak tahu lagi harus berbuat apa. Matanya yang basah dengan air mata hanya menatap wajah anaknya yang pucat. Tubuhnya terkulai lemah. Sari semakin merasa tak berdaya. Rasanya, dunia ini tidak lagi memiliki arti apa-apa tanpa Alif di sisinya. Segala yang dilihatnya kini menjadi kabur, tertutup oleh kebingungannya. Segera setelahnya, Sari sampai di rumah sakit. Dokter dan perawat berlarian, mengambil alih tubuh Alif yang kini terbaring tak berdaya di atas ranjang rumah sakit. "Tolong selamatkan anak saya, Dok, tolong!" Sari berteriak, meremas tangan dokter yang sedang berusaha sekuat tenaga. Tetapi, entah mengapa, di dalam hatinya, ada sebuah rasa takut yang tak bisa ia sembunyikan. Ada sesuatu yang sangat mengerikan yang ia rasakan, sesuatu yang sangat buruk yang seolah tak bisa dicegah lagi. Waktu berlalu begitu lambat. Sari duduk di ruang tunggu, menunggu dengan cemas. Air mata terus mengalir tanpa bisa ia bendung. Tak terasa, berjam-jam sudah berlalu. Setiap detik yang mengalir seakan semakin menyiksa hatinya. Apakah Alif akan selamat? Apakah ia akan kembali memeluk anaknya yang selalu menyebutnya "Ibu", dengan penuh cinta? Di tengah keheningan ruang tunggu,
sebuah suara lembut terdengar. "Ibu?" Sari terkejut, menoleh ke belakang. Seorang dokter muda berdiri di hadapannya, dengan wajah yang serius namun penuh empati. "Anak ibu mengalami cedera yang sangat parah. Kami telah berusaha semaksimal mungkin, tapi saat ini kami harus memberitahukan ibu bahwa..." Kata-kata dokter itu hilang begitu saja, tertutup oleh deru napas yang berat dari dada Sari. Ia tidak ingin mendengar lebih lanjut, seakan dunia ini telah terhenti, membeku dalam waktu yang sangat panjang. "Kenapa harus Alif, Tuhan? Kenapa harus anak saya?" Isaknya dalam hati. Sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya sekarang terancam hilang begitu saja. Sari merasa seolah-olah dirinya sedang berdiri di tepi jurang yang dalam, dan setiap langkahnya hanya mengarah pada kehampaan yang lebih besar. Tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi tujuan yang jelas. Yang ada hanya bayangan tentang tawa kecil Alif yang selalu mengisi hari-harinya. Sari hanya bisa merunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan, seakan ingin menutup dirinya dari kenyataan yang begitu pahit ini. Dalam hatinya, ia hanya berharap waktu bisa kembali, berharap kejadian itu bisa terhapus dan ia bisa melindungi anaknya dengan lebih baik. Tapi harapan itu semakin jauh, semakin tak terjangkau, seperti bayang-bayang yang menghilang. Sari terbangun dari tiduran yang gelisah, terjaga dalam kesunyian yang penuh dengan rasa sakit. Pagi itu, matahari yang terbit di luar jendela rumah sakit tidak memberi kehangatan. Keheningan di ruangan rumah sakit terasa semakin mencekam, sementara hatinya terus berperang dengan kenyataan yang semakin menyesakan. Semua itu terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Di ruang perawatan intensif, Alif masih terbaring lemah dengan selang infus yang menempel di tubuh kecilnya. Tubuhnya yang dulu penuh semangat kini terlihat rapuh, dan wajahnya yang biasanya ceria kini begitu pucat. Sari duduk di sampingnya, memegang tangan anaknya dengan lembut, seolah takut jika ia terlalu keras akan menghilangkan keajaiban kecil yang ia masih harapkan. "Alif, bangun sayang, ibu di sini. Ibu janji, ibu akan selalu ada untuk kamu," bisiknya pelan. Air mata tak bisa lagi ditahan, mengalir bebas. Dokter datang lagi, kali ini dengan wajah yang lebih serius dari sebelumnya. "Ibu Sari." Suara dokter itu terdengar penuh berat. Keadaan Alif sangat kritis. Ada kerusakan parah pada otak dan organ vitalnya. "Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kami tidak bisa menjamin apa-apa lagi. Kami telah melakukan segala yang kami bisa, dan sekarang hanya ada satu hal yang bisa kami tawarkan, yaitu pertimbangan untuk melanjutkan perawatan atau memberikan izin untuk menghentikan alat bantu pernapasan." Hati Sari serasa dihantam petir. Kata-kata itu terasa begitu tajam, mengiris jauh ke dalam hatinya yang sudah terkoyak. Harapan yang selama ini ia pegang teguh mulai runtuh dalam sekejap. "Apa maksud dokter? Apa yang harus saya lakukan?" Tidak. Ini tidak mungkin terjadi pada anak saya." Sari menggigil, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanya sebuah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Dokter menunduk, dengan ekspresi penuh belas kasih. "Kami tidak ingin ibu terbebani dengan keputusan ini, tapi kenyataan medis yang ada, anak ibu mengalami kerusakan yang tidak bisa diperbaiki. Keputusan ini harus diambil dengan hati yang jernih. Jika alat bantu pernapasan dihentikan, Alif akan pergi dengan damai tanpa rasa sakit. Tetapi jika kita melanjutkan perawatan, maka mungkin ia akan terus menderita dalam keadaan koma yang tak menentu." Sari merasakan dunia ini seakan runtuh di sekitarnya. Ia memeluk tubuh kecil Alif, berbisik penuh cinta. "Aku tidak siap, Alif. Aku tidak siap untuk kehilanganmu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Ibu masih ingin melihatmu tumbuh besar, ingin melihat kamu mengejar semua impianmu." Namun, dalam hati, ia tahu, satu-satunya hal yang bisa ia berikan sekarang adalah keputusan yang penuh dengan rasa sakit. Ia tidak ingin anaknya menderita lebih lama. Di saat itu, sejenak, Sari teringat masa kecilnya, saat ia dan Alif bermain di taman, atau ketika Alif menggenggam tangannya dengan erat saat mereka berjalan berdua. Semua kenangan indah itu datang bagaikan badai yang menghantam. Sari merasa seolah-olah kehidupannya yang dulu begitu cerah dan penuh harapan kini telah hilang. "Kenapa harus Alif, Tuhan?
Kenapa harus anakku? Suara itu kembali menggema dalam hati Sari. Namun kali ini tidak ada jawaban yang datang. Ia tahu bahwa hidup dan mati adalah takdir. Namun untuk melepaskan Alif adalah keputusan yang begitu sulit, sesuatu yang tak pernah bisa ia bayangkan sebelumnya. Dengan langkah yang begitu berat, Sari akhirnya meminta waktu untuk berpikir. Ia tidak bisa langsung mengambil keputusan itu. Sari berdoa, memohon pada Tuhan untuk memberikan petunjuk, untuk memberikan kekuatan agar ia bisa melakukan hal yang benar, meskipun hal itu berarti ia harus kehilangan bagian terpenting dari hidupnya. Tetapi takdir berkata lain, dan ia tahu bahwa saatnya untuk berpisah semakin dekat. Hari-hari berlalu dengan lambat. Setiap detiknya terasa seperti beban yang semakin berat bagi Sari. Ia duduk di samping tempat tidur Alif, tak henti-hentinya menggenggam tangan kecil anaknya, yang semakin terasa dingin. Di luar jendela, langit tetap biru, dunia berjalan seperti biasa, tetapi bagi Sari, semuanya sudah berubah. Setiap detik yang berlalu membuat hatinya semakin terbelah. Ia tahu waktunya hampir habis, dan keputusan yang harus diambilnya semakin sulit untuk dihindari. Pada pagi yang sunyi itu, Sari duduk dalam keheningan, menatap wajah Alif yang pucat. Ia memandang dengan penuh cinta, mencoba mengingat semua momen indah yang telah mereka lewati bersama. Senyuman kecil Alif yang selalu membuat hatinya hangat, pelukan-pelukan lembut yang mereka bagikan setiap kali bertemu. Ia teringat ketika Alif pernah berkata, "Ibu, aku ingin jadi orang hebat supaya bisa membuat ibu bangga." Alif yang penuh impian dan harapan, yang bahkan dalam kondisi yang paling sederhana, selalu bisa membuat dunia Sari terasa sempurna. Dengan mata yang basah oleh air mata, Sari berbicara dengan suara serak. "Alif sayang, ibu tidak tahu bagaimana hidup tanpa kamu. Kamu adalah segalanya bagiku. Tapi jika ini adalah jalan terbaik untukmu, aku akan ikhlas melepaskanmu, meskipun hatiku hancur. Ibu ingin kamu pergi dengan tenang, tanpa rasa sakit. Ibu ingin kamu tahu bahwa kamu selalu akan menjadi bagian dari hidup ibu, selamanya." Ia menatap wajah Alif sekali lagi, mencium keningnya dengan lembut. Sekeliling ruangan terasa semakin sunyi, hanya suara detak jam yang terus terdengar, seolah mengingatkan Sari bahwa waktu tak akan pernah berhenti. Ia merasa sebuah beban besar menekan dadanya, namun entah bagaimana, ada sedikit ketenangan dalam hatinya, meski rasa sakit itu tak pernah bisa hilang. Sari memanggil dokter, memberikan izin untuk menghentikan alat bantu pernapasan. Dengan langkah yang pasti, dokter melaksanakan keinginan Sari. Waktu itu, seolah menjadi saksi dari sebuah perpisahan yang tak terelakkan. Dalam detik-detik terakhir itu, Sari menatap Alif dengan penuh kasih sayang, berharap anaknya dapat merasakan cinta yang begitu dalam darinya, meskipun mereka tak lagi bisa bersama di dunia ini. Dalam beberapa menit yang sangat panjang, detak jantung Alif yang lemah akhirnya berhenti. Suasana di ruangan itu menjadi sangat hening, seolah dunia ikut merasakan kepergian seorang anak yang begitu penuh harapan dan impian. Sari menutup mata, menggenggam tangan kecil Alif, dan mengucapkan doa terakhir untuk anaknya. "Alif sayang, ibu akan selalu mencintaimu, sampai kapanpun, dimanapun kamu berada." Air mata Sari terus mengalir, namun ada kedamaian yang mulai mengisi hatinya. Meskipun perpisahan ini adalah yang paling berat yang pernah ia rasakan, Sari tahu bahwa ini adalah jalan terbaik untuk Alif. Ia tidak lagi ingin anaknya menderita, dan meskipun rasa sakit itu takkan hilang, Sari berjanji pada dirinya sendiri untuk hidup dengan kenangan indah yang telah mereka ciptakan bersama. Alif telah pergi, tetapi cinta ibu untuk anaknya akan tetap abadi, selamanya. Sari bangkit dari kursinya, menatap langit yang cerah di luar jendela rumah sakit. Ia menghela napas panjang, mencoba menerima kenyataan yang sangat sulit ini. Dengan langkah yang pelan, ia meninggalkan ruangan tempat anaknya tidur untuk terakhir kalinya, mengucapkan selamat tinggal pada bagian hidupnya yang paling berharga, dengan harapan bahwa suatu hari nanti, ketika ia bertemu Alif di kehidupan yang lain, mereka akan bisa bersama lagi.